Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Waalaikum- Ihsan Nursi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik-baik insyaallah dalam berkah dan lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang penting ya. Luar biasa ini Bang Ihsanuddin Nursi. Pagi ini saya dapat berita ini ada cerita Sumitronomik. Ini kan menyangkut big family ya, dari kisah negeri yang sedang berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Apakah benar teori ini masih bisa dipakai di tengah hang heng hong dunia luar biasa? Antara perang untuk damai atau damai untuk perang? Perang untuk ekonomi atau ekonomi untuk perang? Bahkan ASEAN pun sudah mulai diacak-acak ya. Laut Cina Selatan, Kiev dan Moskwa, belum lagi urusan Palestina yang nampaknya besar sekali biaya perang itu setiap hari, bertriliun rupiah. Belum lagi di Amerika, apa yang berdampak pada dunia, hang heng hong di California sekarang ini. Nampaknya kalang kabut negeri di sana, entah apa yang akan terjadi. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat tentang percaturan di dunia dan juga di Indonesia ketika nikel menjadi sebuah sorotan di tengah hang heng hong politik yang gak kelar-kelar di negeri ini. Bangsa terbelah, zaman sedang terbelah. Nampaknya sudah diantisipasi oleh Bang Ihsanuddin Nursi jauh hari sebelum kejadian ini dalam sebuah buku yang fenomenal itu. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dengan negeri yang mengakui anti diskriminasi. Negeri yang mengakui hak asasi manusia. Negeri yang katanya menegakkan hukum. Negeri yang katanya bicara tentang bagaimana perlindungan atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebenarnya ketika Harvard melakukan perlawanan terhadap Trump, terhadap Gedung Putih, lalu pengadilan membatalkan pengadilan negeri di level negara bagian, bukan federal, membatalkan soal biaya pendidikan pemerintah pusat gitu, yang dibatalkan supaya diambil negara federal, negara bagian, dan muncul juga perlawanan dari pemikiran kaum intelektual cerdas cendekia dari Amerika sendiri. Maka kebijakan Trump dianggap sebagai kebijakan fasis, kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah, dan akan dianggap jika ingin menimbulkan satu industri dalam waktu singkat sehingga menarik investasi dari 3 negara Arab, dari Emirat, dari Arab Saudi, dari Qatar, itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Kenneth Rogoff, salah seorang ekonom dari Harvard, bahkan menyebutnya sebagai Trump bukan lagi seorang presiden, tapi sebagai seorang raja yang menyebut sebagai betapa Trump itu diejek oleh yang namanya pasar obligasi dalam sebuah tulisannya di sebuah media yang saya sebarluaskan gitu. Situasi itu menggambarkan betapa Trump berani mengambil sikap yang bertentangan dengan aspirasi publik. Nah, ketika Trump bermaksud memotong pajak dan kemudian melakukan pemangkasan sejumlah biaya itu, Elon Musk mengambil sikap
sebagai sebuah kebijakan yang salah gitu, dan satu kebijakan yang keji, menjijikkan disebutnya. Ini menunjukkan satu perubahan yang saya harus hati-hati karena situasinya masih terus bergeser dan punya kemungkinan seperti pernah kita bilang Trump dimakjulkan. Jadi sebelum orang lain bicara dimakjulkan, kita sudah ngomong duluan di Rasil, ini Trump punya potensi dimakjulkan nih kalau kayak gini gitu. Dan itu sekarang sudah makin kuat terpikirkan gitu untuk dimakjulkan. Nah ini membuktikan bahwa demokrasi itu memang tidak pernah berhenti dari kegaduhan. Amerika yang betul-betul menerapkan satu prinsip presidensial dengan model separation of power gitu, satu kekuasaan terpisah antara kekuatan yudikatif dengan eksekutif. Di Amerika betul-betul ditunjukin betul. Dan sebagai negara liberal, kekuasaan itu masing-masing bisa nunjukin sikapnya gitu. Basisnya sebenarnya konstitusi. Dan mereka bicara tentang konstitusi. Jadi bagaimana yudikatif menunjukkan Trump bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana cerita tentang pemangkasan pajak dan tindakan dari Immigration Custom and Enforcement itu ICE itu dianggap juga bertentangan dengan konstitusi. Terutama karena menyingkirkan orang-orang yang secara legal hadir di Amerika untuk bersekolah gitu. Dan itu bertentangan dengan konstitusi gitu. Nah, dari sana artinya kesadaran tentang negara 250 tahun ya. Kesadaran tentang konstitusinya oleh masing-masing lembaga di sana kokoh gitu. Kokoh luar biasa untuk menunjukkan wujud dari separation of power. Nah, ini nanti tinggal karena mereka tegas-tegas menyebut tidak boleh hak Kongres itu diambil oleh Trump. Gitu. Hak Kongres untuk memutuskan sesuatu itu tidak boleh diambil. Gitu. Sampai sebegitu kalimat munculnya untuk wujud bahwa mereka tunduk dan patuh pada konstitusi yang mereka buat. Nah, ini dampak dari liberal. Itulah panggung liberalisme. Jadi jangan bilang liberalisme tidak akan menimbulkan kegaduhan. Nah, itu semua ditiru di Indonesia. Ditiru di Indonesia. Ditiru di Indonesia sehingga ketika ada orang bilang hentikanlah politik gaduh, orang dia yang mengimpor politik gaduh, kok dia yang bilang hentikanlah politik gaduh gitu. Masih mending saya ingat betul tuh ada seorang petinggi yang ngomong kayak gitu. Dia yang mengimpor politik gaduh itu, dia mengimpor sistem politik itu, bahkan dia yang ikut memperjuangkan itu. Yang menariknya adalah Amerika ketika menggunakan Garda Nasional itu diprotes oleh Gubernur California. Itu tidak perlu digunakan gitu. Dan itu menimbulkan gugatan habis-habisan gitu. Dan disebut bahkan di situ oleh Washington Post, Trump sudah bermain dengan api kalau kayak gini gitu. Trump telah memantik perlawanan negara bagian kalau kayak gini gitu. Karena akan muncul simpati dari negara bagian lain. Kalau ceritanya begini gitu. Pembahasannya kalau kita baca dari berbagai media kayak gitu, itu juga mereka protes habis-habisan. Nah, kalau modelnya begini dan kemudian kita lihat Indonesia terus-menerus gaduh, itu dampak memang kita meniru gitu. Kita gaduh soal Raja Ampat, yang nikel itu. Kita gaduh soal impor ilegal nikel yang terus berkepanjangan, yang saya runtut itu terjadi dari mulai pemberitaan dari cerita September 2023 sudah sudah dikemukakan, lalu KPK melakukan pemeriksaan, penyelidikan gitu ya, lalu KPK tidak melanjutkan, lalu menyampaikan ke seorang pengamat, seorang analis, yang seorang analis menyebut nama, lalu kemudian termuncullah Blok Medan, lalu muncul juga kasus di pengadilan disebut sebut nama, lalu KPK tidak berani mengambil tindakan gitu. Itu seru.
Itu seru artinya baru urusan nikah tuh ya. Baru satu nikah. Iya, itu baru nikah. Belum yang itu lain. Baru satu kasus kayak gitu. Sampai kayak gitu. Dan 10 Juli 2024 digelar ulang lagi di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara karena kita menyangkut bicara soal pendapatan negara bukan pajak. Saya, Faisal Basri sama Taufik gitu. Sama Taufik nggak salah dari Indef. Kita ulang lagi dan betapa pendapatan negara perpajakan sesungguhnya kita lihat. Lalu kemudian muncul lagi pejabat wamen dan menteri kalau keluar negeri kalau belanja per malam 9,3 juta gitu. Dengan mobil harga 1 miliar gitu. Di tengah yang namanya hutang makin membengkak, di tengah namanya tekanan namanya tekanan utang Cina juga mengancam gitu. Artinya kesan yang muncul dari suasana publik ini begitu gaduhnya kita, kerangka berpikir kita, perilaku politik kita, dan dalam kasus Raja Ampat seakan kan tidak ada koordinasi dan presiden baru pada kebakaran jenggot semuanya. Seakan tidak ada koordinasi gitu. Kita bilang seakan-akan ya. Seakan-akan. Yang kelihatan kan. Sandiwara sedang bercerita. Jadi dalam perspektif ini saya ya begitulah situasi di mana kehidupan sudah dipengaruhi sepenuhnya oleh yang namanya kekuatan digital. Ini kan kekuatan digital yang bicara. Kekuatan digital sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan kita dan dia selalu masuk ke dalam wilayah yang ada di ibaratnya begini. Kalau kita bicara tentang orang gitu, kita hanya bicara tentang pakaiannya, cara berpakaiannya, cara berkata-katanya, cara berperilakunya. Kita tidak mempersoalkan karakternya, kita tidak mempersoalkan nilai-nilai yang ada dasarnya. Itu digital gitu. Karena memang kita suka dan itu bukan hanya Indonesia, seluruh dunia pengaruh digital itu kayak gitu. Itu kelihatan gitu. Kita tidak pernah mencari akar masalah gitu. Jadi kenapa? Karena memang hakikat manusia ada di situ. Hakikat manusia tuh suka dengan isu-isu yang seperti itu gitu. Dalam bahasa sederhananya, pemaknaan yang muncul dalam kehidupan itu diambil pada pemaknaan yang statusnya pada lapis kulit pertama, lapis kulit kedua. Padahal masih ada 3 lapis lagi ke bawah yang menjadi masalah mendasar gitu. Dan orang karena memang tidak terbiasa berpikir mendalam, masyarakat pada umumnya masyarakat pada umumnya tidak terbiasa begitu, akan masuk ke dalam suasana kegaduhan yang begitu. Itulah demokrasi digital. Itulah demokrasi digital gitu. Jadi bermain. Nah, itu bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat misalnya bagaimana Beijing mengejek Washington, di mana Xi Jinping sama sekali tidak mau bicara gitu ya. Dia turunkan timnya dan sama sekali tidak mau menurunkan tarifnya segala sekali enggak. Dia nggak ada cerita. Kenapa? Karena Cina sadar betul bahwa yang namanya Amerika tergantung sama Cina soal mineral rare earth. Dan Cina memproduksi mineral rare earth-nya, tanah jarangnya 90% menguasai pangsa pasar dunia. Dalam masalah lain, Cina telah menggunakan kekuatan dominasinya untuk ikut berperang. Jadi perangnya bukan lagi perang pada level, kalau orang bilang trade war, itu pada cerita tarif gitu ya. Lalu masuk ke dalam posisi perang nilai tukar dengan menggunakan model payment system, Swift code, CRIS, dan semacam-macam gitu ya. Cina lebih mendalam lagi, dia gunakan sumber daya sebagai alat untuk berperang. Gitu. Lebih dalam lagi gitu ya. Itu a part of cyber war karena pertarungan sampai kayak gitu. Jadi artinya ketika kita lihat dari model kegaduhan terjadi di Los Angeles, kegaduhan terjadi di Indonesia dalam model kayak gitu, ini dampak dari yang suasana disrupsi atau suasana fuka tadi itu pernah ya, kalau pakai bangsa terbelah dan pakai prahara bangsa itu tidak pernah dilihat ke dalam satu model strukturalnya secara rapi. Ini kan ill structure kalau pakai bahasa itunya. Ini ill structure, struktur yang sakit. Struktur yang sakit karena dia melakukan lompatan-lompatan dari sana ke sini, dari sini ke sana, dan
satu masalah tidak sungguh-sungguh pernah bisa selesai. Kasus timah kita dengar selesainya gimana? Wah, Allah. Gitu Satu kan. orang, dua Kita orang tidak yang tahu. dihukum. Padahal kan rombongannya besar sekali itu. Benar. Ada yang Pertamina kita dikorbankan. dengar gimana? Wah, Tiba-tiba begitu. kita dengar lagi isu tentang MRC sudah melakukan manuver karena anaknya ditahan. Kan gitu kan? Oh, kasus Pertamina. Lalu kita nggak dengar lagi misalnya kasus pernah keributan terjadi Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian soal import gula gitu ya. Yang kita kemudian kasusnya pada Tom Lembong begitu dan tidak pernah diselisih pada mereka yang bicara tentang memang memanfaatkan impor gula sebagai pendapatan. Kan nggak pernah, cuma Tom Lembong aja begitu-gitu. Artinya banyak hal yang tidak pernah sungguh-sungguh selesai secara struktural. Makanya saya bilang tadi ill structure gitu. Struktur yang sakit gitu. Nah, struktur yang sakit itu disebabkan kita tidak konsisten pada sistem yang kita pernah pegang. Kalau Amerika misalnya Donald Trump konsisten pada sistem konstitusinya, maka tidak akan terjadi kegaduhan, walaupun memang kekerasan terjadi. Artinya Trump tidak memunculkan satu kekuasaan otoritas satu kalau pakai blue sky, kalau pakai kajian yang beredar di blue sky atau berada di berbagai media sosial Amerika, kalau Trump tidak menggunakan kekuasaannya melampaui batas kewenangannya, nggak akan terjadi karena masing-masing sudah dipagari gitu. Ini disuruh tangkap sama Trump ini gile juga ya. Iya. Gubernur California. Ini kan karena si gubernur Californianya ngelawan. Iya. Gubernur Californianya ngelawan. Dan ngelawannya tegas dan disebut sebagai betapa Trump unlawful. Iya, Trump sudah melanggar konstitusi. Kalau ini kan karena 12 negara di stop gak boleh masuk dan umumnya negara Muslim, ini dampak terhadap apa yang ini kan urusan Mesir kemarin lempar itu kan kejadian kriminal kayak gitu kan sering di Amerika, apalagi urusan narkoba yang ditahan kebetulan orang Indonesia kan itu kan menjadi sebuah hal yang sering kejadian di sana. Jadikan dasar apa yang Pak Ihsanuddin Nursi lihat ketika sebuah negara itu gimana Bang? Ada pembelaan terhadap Yahudi. Ada itu. Ini pembelaan terhadap Yahudi ini. Ini pembelaan terhadap Jewish. Atau Israel. Israel atau Yahudinya? Semitism. Jadi kalau pakai istilah mereka, ini pembelaan terhadap Semitism. Akhirnya balik lagi ke ibu dari segala perang yang sekarang ada di Gaza lagi gitu. Kan udah Rasil dengan dialog tiap Selasa pagi bicara, jangan melihat kasus Palestina itu cuma sekedar persoalan begitu. Ini ada persoalan agama di dalamnya gitu loh. Jadi nggak bisa bicara, ya sudah kita akui aja dua negara. Ya sudah Anda salah kalau gitu. Tapi lain Lula da Silva melihat sudutnya di depan Perancis di depan Mitterrand itu nampaknya betul-betul menjadi macan tersendiri di sana menghadapi konflik yang ada. Tegas sekali Lula da Silva mengatakan itu. Begitu Bang. Kalau Brazil kan memang yang muncul adalah Macron saja sudah menunjukkan sebuah sikap yang beda dengan yang namanya Trump. Nah, sementara Brazil akar bahasanya kuat dari namanya Prancis. Mau tidak mau karena ini ada karakter yang diambil oleh Silva ini Lula da Silva ini Brazil ya. Yeah. Ini menunjukkan satu sikap bahwa ya karena Brazil juga bagian dari BRICS ya, Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan gitu. Ya wajar dia berkali-kali menjadi Meksiko dan Brazil adalah negara Amerika Latin pertama yang menjadi korban dari kebijakan dan ekonomi politik Amerika yang selalu menekan, gitu, yang selalu menindas, gitu. Jadi kalau Lula da Silva kayak gitu wajar. Venezuela aja sampai sekarang masih tetap melakukan perlawanan, itu Maduro, dan selalu ada dari posisi. Makanya kemudian kalau melihatnya kayak gitu, kemarin saya memposting salah satu berita dari Reuters. Salah satu berita dari Reuters adalah Donald Trump meminta agar semua negara NATO betul-betul memenuhi komitmen agar belanjanya 3,5% dari PDB untuk belanja militer.
Industri gitu. militernya bakal Nah, nanti 2027 itu diharapkan bukan lagi 3,5 tapi menjadi 5%. Kenapa kalimatnya? Kalimatnya kalau si pakai Macron gitu ya, menyebutnya ini disebabkan ada 3 alasannya. Fakta, walaupun kita sudah meningkatkan belanja, maka kasus Ukraina adalah bukti kita dalam bahaya. Gitu. Fakta bahwa kita harus meningkatkan keamanan. Fakta bahwa kita memang harus makin kokoh meningkatkan belanja karena kekuatan. Ini kan menunjukkan bahwa bukan cuma sekedar pertahanan, tapi mereka juga menunjukkan bahwa kekuatan militer adalah kunci mempertahankan dominasi dunia, kan begitu. Makanya saya kalau dalam presentasi saya strukturkan siapa. Ini juga pernah kita bicarakan lagi di Jurasil. Kita strukturkan lagi siapa sesungguhnya negara-negara yang mengekspor senjata dan mengimpor senjata besar-besaran gitu. Nah, kemarin saya posting 8 negara yang membantu Israel siapa-siapa saja. India gitu. ya betul. Termasuk Cina dan India gitu. India, betul. Yang kita termasuk Cina dan juga India. Ya begitu. Nah, dari sana kalau cerita balik lagi Lula da Silva, maka itu nunjukin bahwa situasi domestik begitu adalah akibat dari perilaku Amerika sendiri ke situasi eksternal. Kan dia belanja militernya dengan penempatan ratusan ribu tentaranya di berbagai negara. Di belah negara ada, kalau pakai bahasa ininya, ada 115.000 tentara Amerika yang berada di beberapa negara. Ada di Filipina, ada di Hawaii, ada di Jepang gitu. Ada di beberapa belahan gitu ya. Termasuk operasi kapal induknya yang terus berada di lautan internasional untuk melakukan pengamanan. Uring-uringan sama Yaman ya, itu juga jadi sebuah catatan. Nggak ada urusan, pokoknya dia terus-terusan begitu dan itu. Dan dia tidak mau kurangin belanjanya walaupun dalam posisi perekonomian mereka kayak gitu. Nah, artinya sesungguhnya dunia dalam posisi begitu tidak dipertahankan dalam kondisi cara berpikir mereka. Itu yang sesungguhnya mereka menjadi, kalau dalam pandangan saya, sumber ketidakamanan adalah justru karena mereka sendiri yang tidak ingin pernah ngebangun perdamaian gitu. Maka diperlukan perang gitu. Itu dia. Disitulah pola pikir perang untuk damai untuk perang. Perang ekonomi untuk perang. Ketika perang, kata-kata perang yang kita coret semua, ternyata ekonomi tidak untuk damai tidak ekonomi. Tetap saja. Itu karena ekonomi dipakai dalam rangka memenuhi hasrat serakahnya dari pola tidak jujurnya, dari pola fantasinya untuk mendikte dunia. Itulah ChatGPT sama AI. Disitulah Cina menyadari, lo tetap tergantung pada namanya tanah jarang, walaupun Cina tergantung pada semiconductor nano 9, nano 5 atau nano 7 ya, lupa saya. Pokoknya di atas nano 5 dalam rangka memenuhi semiconductor dengan kualitas yang tinggi untuk ChatGPT gitu. Nah, dari situ sesungguhnya satu kata kuncinya, teknologi yang tadinya merupakan sarana untuk memperlancar, mempermudah, dan membantu manusia dalam kehidupan, sekarang dipakai oleh manusia sebagai alat untuk menekan, dipakai untuk menindas, untuk menghegemoni. Kan sudah bergeser jadinya. Nah, itulah di situ, hidup itu tergantung sekali pada cara pandang. Hidup itu tergantung pada visi misinya. Kalau visi misinya seperti kaum kapitalis materialis kayak gini, ya tidak akan pernah ada yang namanya sakinah mawadah warahmah. Tidak pernah akan ada yang namanya nafsul mutmainnah. Tidak akan ada yang namanya rahmatan lil alamin. Nggak akan ada itu gitu ngelihatnya. Nah, itu yang sedang terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Jadi kita tidak temukan sekarang satu belahan dunia yang boleh dibilang betul-betul tentram damai, sungguh-sungguh full tentram damai, itu nggak ada. Saya bahkan mencoba melihat siapa-siapa negara yang menjadi target sasaran Cina atas pinjamannya gitu ya. Oh, ternyata kalau tadinya kita bilang Turkmenistan itu bebas dari pinjaman, tidak punya utang luar negeri, ternyata punya juga dari Cina. walaupun tidak berapa besar gitu. Kan menarik jadinya. Dan kalau Polandia yang demikian rupa gitu, ternyata
Ternyata Polandia juga punya, tapi Polandia adalah salah satu negara yang sedang berusaha terus-menerus menumpuk cadangan paling tinggi. Cadangan emasnya. Jadi menarik gitu kalau kita ngelihat satu pergumulan politik, ekonomi politik di dunia yang masing-masing akhirnya melakukan inward looking, melihat ke dalam. Dan Indonesia inward lookingnya kacau gitu. Nah, saya nggak tahu ya. Beberapa waktu lalu ada tokoh yang bilang bahwa kehancuran sebuah negara itu dalam sebuah peradaban itu biasanya dari dalam itu sendiri. Apakah ini yang terjadi baik di Israel ya dengan konflik di internalnya maupun di Amerika atau di beberapa negara lain? Apakah teori Ibnu Khaldun ini dalam perjalanan sejarah pernah Bang Ihsanuddin Nursi juga lihat atau gimana Bang? Saya mulai dengan tesis ayat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dimulai dari diri dan keluarga. Ketika diri dan keluarga berantakan, maka berantakanlah keluarga itu. Sama. Itu artinya suasana internal dulu yang ditata ulang, apakah tetap kokoh atau tidak. Tes itu kan menunjukkan kalau kita tidak menjaga keluarga, ya keluarganya luruh. Jadi kalau dalam YouTube saya sebut sebagai luruhnya keluarga, runtuhnya negara. Luruhnya keluarga, runtuhnya negara. Nah, itu sebenarnya berangkat dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, dari situ tergambar bahwa ketika yang namanya sebuah negara dirusak pendidikannya, seperti Indonesia dirusak pendidikannya gitu ya, dan kemudian dirusak politiknya, dirusak ekonominya, maka sebenarnya tatanan sosialnya itu rusak berantakan. Nah, itu disebabkan oleh suasana orang-orang yang mengelola di dalamnya, selain inkompetens, selain tidak ahli, itu juga orang-orang yang sekedar berburu tahta dan harta saja, yang tidak menyelesaikan akar masalah gitu loh. Tidak menyelesaikan akar masalah. Saya tarik napas mendalam karena saya menyaksikan mata kepala gitu. Menyaksikan mata kepala ketemu dengan, saya nggak usah sebut, saya ketemu belakang panggung lah. Tapi begitu tuh level bicaranya, begitu tuh kajiannya gitu loh, begitu tuh. Artinya kita menangkap sekali lagi ada perbedaan mendasar ketika berdialog di digital dengan berdialog langsung gitu. Loh, begitu tuh yang kita tangkap dari mungkin ya minggu lalu, pekan lalu kita bicara tentang seorang pejabat yang sudah berkuasa selama 20 tahun, dia tidak akan melahirkan sesuatu yang baru karena begitu-begitu aja pola pikirnya, karena sangat tergantung apa karakter dan pola pikirnya dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan. Itu ya begitu-begitu aja sudah, karena sudah paten. Sudah terbentuk dia kayak gitu. Dan tidak akan keluar. Nah, ternyata ketika muncul pejabat-pejabat baru yang boleh dibilang baru gitu dalam dunia eksekutif, ya ternyata dia sudah terpengaruh demikian mendalam dengan dunia materialistik gitu. Dan itu tidak satu dua. Tidak satu dua. Jadi misalnya ketika saya jumpa juga dengan beberapa kalangan yang Masya Allah, ini aduh. Jadi sedemikian hedon dunia ini dilihat sama mereka begitu. Dan makanya kemudian mereka dengan enak mengumumkan itu kan pejabat sekelas wamen dan menteri ya, yang mobilnya memang berkelas 1 miliar. Gitu. Dengan terjadi pembenaran macam-macam gitu. Dan tidak terbayangkan bahwa misalnya cadangan devisa sudah menurun demikian besar sebesar 14,6 miliar gitu loh. Tidak melihat bahwa yang namanya terjadi deflasi, tidak melihat yang namanya sedang terjadi PHK besar-besaran. Tidak melihat bahwa yang terjadi namanya kesulitan hidup di bawah kayak apa gitu. Tapi mereka bicaranya atas nama kekuasaan, atas nama hukum, mereka bicaranya kemewahan kayak gitu. Gimana coba gitu? Pada saat yang sama layanan publiknya rusak. Saya ulang. Pada saat yang sama layanan publiknya rusak. Public service-nya itu rusak. Kenapa? Karena semua anak buah di bawahnya itu seperti mengalir air dari atas. Mereka sedapat mungkin mempersulit layanan dalam rangka memperoleh uang. Ulang. Mereka mempersulit layanan dalam rangka memperoleh uang. Uangnya uang ilegal.
Gimana coba? Tapi di tengah hiruk pikuk ini itu ada isu masalah sumitronomik itu di tengah sinergi dan kolaboratif antar sektor bukan tampil di publik menjadi panggung politik. Nah, itu apa yang mau kemana arah negeri ini? Nampaknya masih pada kebingungan atau cemana Bang? Kisah negeri hamba ini. Pemainnya ketahuan siapa yang membuat Sumitronomics itu. Itu ya disebut-sebut Sumitro sebagai sosialis gitu ya. Kalau saya bilang saya nggak enak, saya punya pengalaman pribadi yang mendalam soalnya ke pihak-pihak yang pernah berhadapan dengan situasi ini gitu ya. Ya sudahlah, jadi rahasia kita lewatkan itu. Nah, balik ke menit-menit terakhir Bang, ketika Palestina dengan Gretanya ini, Greta Thunberg ini, dengan Medlin, sebuah ikhtiar maksimum dari Freedom Flotilla ini memperjuangkan Gaza di tengah innalillah sedemikian parahnya, bukan peluru sekarang, makanan yang di stop. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat ini menimbulkan perubahan politik dunia terhadap Israel sendiri sebagai sebuah penjajah di negeri Palestina? Bagaimana melihatnya, Bang, pengaruhnya terhadap? Dan itu dunia? ada warga negara Prancis, ada artis Prancis yang ditangkap loh. Yang ditangkap di situ. Mereka bukan cuma sekedar menembaki, mereka bukan cuma sekedar melakukan genosida. Mereka juga menimbulkan bencana kelaparan yang amat sangat. Mereka lupa bahwa tindakan mereka seperti itu, gitu ya, itu akan berbalik sebagai tindakan buruk juga terhadap diri mereka sendiri. Itu makanya negara-negara yang mereka dapatkan dukungan dari dalam rangka genosida dan ethnic cleansing, gitu ya, itu juga mengalami hal yang sama. Nah, ini perilaku ditangkapnya 12 orang itu kan akan memantik kemarahan juga orang, karena ini kan kerja kemanusiaan. Artinya sesungguhnya dalam bahasa yang sederhana, lagi-lagi Israel sedang membuktikan bahwa tidak ada tindakan kemanusiaan, tidak perlu tindakan kemanusiaan, bahwa mereka menjadi brutal, kejam, keji, bengis, dan tidak manusiawi. Ya sudahlah, diterima saja, karena itu mereka dalam rangka menuntut apa yang mereka bilang sebagai menghadapi teroris gitu. Kan tudingan mereka selalu begitu. Kekuatan teroris harus dilawan, kekuatan teroris harus dihapuskan. Ini panjang ceritanya, dari cerita begini kalau diambil dalam perspektif agama satu. Yang kedua, ketika diambil dalam perspektif asasi manusia, ini membuka mata manusia sedunia bahwa tidak akan pernah ada yang namanya komitmen, tidak akan pernah ada yang namanya konsisten atas janji-janji hak asasi manusia, atas janji-janji yang namanya manusia harus bebas dari ketakutan dan kelaparan gitu. Bahkan kalau pakai bahasa WTO, ketika bicara Afrika, bagaimana fit to Afrika gitu ya. Sekarang mestinya WTO bicara dong, fit to Gaza gitu. Nah, itu. Jadi jangan atau katakan WHO yang sekarang sibuk dengan pandemic agreement-nya. Wujudkan dong sekarang bagaimana perlindungan kesehatan kepada masyarakat di Gaza gitu. Itu kan tidak mereka lakukan. Tidak ada satu lembaga internasional yang menunjukkan sebuah sikap keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Ini penting nih kalimat saya. Tidak ada satu lembaga internasional manapun yang mereka bilang sebagai menjalankan misi kemanusiaan di dunia, dan mereka ternyata tidak mampu menunjukkan misi kemanusiaan terhadap Gaza. Itu karena mereka berperilaku bukan lagi double standard, istilah saya. Kalau istilahnya AI, double standard, istilah saya di Rasil, multiple suitable standard. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sebagai penutup gitu ya, selama model ekonomi politiknya begini, ya akan selalu ada upaya untuk satu kekuatan tertentu mendominasi, menghegemoni, menindas gitu ya, mengeksploitasi
walaupun dengan kelihatan bajunya baju kemanusiaan, bahwa sesungguhnya mereka tidak manusiawi. Nah, sekarang manusia di dunia sedang dibukakan matanya bahwa sesungguhnya mereka adalah perilaku-perilaku yang mendominasi, menghegemoni tanpa perilaku manusiawi. Saya kira begitu yang kita sedang hadapi. Terima kasih banyak. Ini pembicaraan kita banyak ngelantur ke sana kemari karena memang situasinya sedemikian rupa. Tapi saya berusaha tetap struktur gitu ya. Tetap terstruktur rapi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak bisa paham silakan japri saya. Nanti saya akan jelaskan dengan sejumlah data yang saya punya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Saya cuma ingin mengatakan, hai para pemimpin di Indonesia, berhentilah bicara tentang nama baik, tapi wujudkanlah perilaku yang baik. Itu yang lebih penting. Ya, akhlakul karimah, Masya Allah. Jadi berhentilah bicara tentang nama baik karena memang namanya sudah tidak baik gitu ya. Maka wujudkanlah dengan perilaku yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalimat saya yang penting gitu ya. Karena semua orang sedang bicara soal citra yang baik, citra yang hebat gitu dengan berbagai macam cara. Bicara soal sekolah, masuk jam 6 pagi, cerita tentang masuk comberan, cerita tentang masuk parit, cerita tentang macam-macam. Bicara tentang citra yang baik. Tapi bicaralah tentang perilaku yang sungguh-sungguh baik, yang sejati yang baik. Kesejatian yang baik itu hanya muncul dari dalam hati, tidak muncul dari upaya untuk membangun saya adalah pemimpin yang berpihak, tapi kenyataannya adalah pemimpin yang sama sekali tidak berpihak, bahkan sama sekali mungkin tidak menunjukkan nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai Pancasila. Masya Allah, Masya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa'afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.